Kalau ini pasti didengar. Karena satu-satunya doa yang sesuai kehendak Tuhan adalah minta orang-orang itu diselamatkan. Itu memang kerinduan Tuhan. Kalau itu nggak usah ragu-ragu lagi. Kalau minta uang 2 miliar, nah itu perlu dipikirkan lagi betul atau tidak. Ngerti sekarang saudara? Jadi pertanyaannya, maaf, jangan marah dulu. Kalau begitu, untuk apa saudara kesini? Mengerti saudara? Untuk apa kita kesini sekarang? Apa yang kita mau doakan? Hari ini kita akan belajar saudara tentang sebuah kebenaran yang jarang sekali dikhotbahkan. Maaf, karena saya banyak baca buku, saya banyak dengar khotbah, baik langsung seminar, ikut hamba-hamba Tuhan saya mendengar khotbah, saya dengar kaset mereka. Hampir nggak ada yang membahas masalah ini. Mari kita lihat Pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah pasal 3. Saya percaya kalau saya bicara Pengkhotbah pasal 3, buka Alkitab saudara, yang ada coretannya pasti ayat 11, saya jamin. Nah, yang dicoret ayat 11 senyumlah, nanti kan ketahuan. Betul nggak kita cuma cari yang enak saja buat kita sendiri? Betul? Ada coretannya 11? Nah, itu dia. Lalu apa yang kita mau pelajari? Ayat 14 dan ayat 15. Kita akan menemukan ini. Nah, kalau konsep-konsep doa kita menggunakan 2 ayat ini, sudah lama Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, atau dunia ini penuh kemuliaan Tuhan. Judulnya jelas di pasal 3 kitab Pengkhotbah. Untuk segala sesuatu ada apanya, ada waktunya. Ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Tuhan akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Tuhan berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Seperti yang sampai ayat 14 dulu. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahukan kepada kita bagaimana dan kapan manusia itu takut akan Tuhan. Secara logika kita semua akan menjawab, manusia takut akan Tuhan ketika manusia lihat Tuhan buat mujizat. Betul? Itu secara umum. Ternyata firman tidak mengatakan begitu. Yang firman katakan kepada kita, orang takut akan Tuhan hanya ketika melihat apa saja yang Tuhan pernah kerjakan, itu akan tetap ada untuk selamanya. Dan itu gak bisa ditambah, gak bisa dikurangi. Mari kita lihat fakta saudara. Ketika Israel, dengarkan ini, menyeberang laut, bukan God, catat itu baik-baik. Betul? Nyeberang laut. Lihat. Saya mau tanya kepada saudara. Makasih. Kira-kira kalau kita ada dalam rombongan itu, saya minta jujur ya, jawab jujur. Kalau kita ada di rombongan mereka hari itu, dinding air di kiri kanan kita, coba merem sebentar, air. Ingat bukan got lagi sekali. Laut dalamnya itu berapa meter? Enggak pakai dam, tapi air enggak tumpah. Coba mikir sebentar. Kira-kira kita bisa jalan enggak? Betul, bayangkan air kiri kanan. Terus lihat aja kota-kota kita. Hujan cuma sekian menit, nggak sampai 1 jam. Itu beceknya berapa hari baru kering. Alkitab menulis ketika mereka jalan kering loh. Coba bayangkan. Mujizat yang begitu hebat, perbuatan Tuhan begitu dahsyat. Lihat. Enggak sampai seminggu. Apa yang mereka buat? Maki-maki Tuhan lagi. Ingat kisah itu? Begitu mereka keluar dari laut, sampai ke Mara, sampai ke Elim, masih ingat kisah itu? Seperti enggak terjadi apa-apa. Sama sekali mereka tidak takut akan Tuhan. Tapi inilah firman yang menyatakan kapan dan di mana manusia takut akan Tuhan. Ternyata jawabannya ketika manusia mengetahui apa saja yang diperbuat oleh Tuhan akan tetap ada untuk selama-lamanya.
Apa itu? Ayat 15. Yang sekarang ada. Kan? Yang sekarang ada. Sekarang kita duduk di sini. Ada. Dulu sudah ada. Dan yang akan ada. Jadi belum terjadi. Sudah lama ada. Dan Tuhan, terjemahnya harusnya begini. Dan Tuhan mencari yang sudah ada. Atau Tuhan mencari yang sudah lama ada. Roh Kudus, Engkau menolong kami supaya kami semua para pendoa mengerti betul. Sehingga kalau kami berdoa tahu sasaran yang tepat dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong kita untuk mengerti rahasia ini. Maka hal inilah yang dikatakan tegas di ayat yang ke-14. Apa saja yang diperbuat Tuhan, itu akan tetap ada untuk selama-lamanya. Saya akan mengajak saudara berpikir dulu, ini memang gak sulit dicerna, maka itu pelan-pelan. Ya mudah-mudahan tidak ngantuk karena habis makan. Cerna pelan-pelan ini. Waktu kita dengan waktu Tuhan itu berbeda atau tidak? Oke, saya ulang ini. Banyak orang menjawab beda, tapi begitu ditanya lebih dalam, bedanya kayak apa? Ya kayak pokoknya beda lah, nggak bisa kalau jawabnya begitu. Bedanya di mana? Secara sederhana saja. Kita terbatas oleh 3 macam waktu. Buat kita manusia ada hari kemarin, ada hari ini, ada hari esok. Nah, buat Papa kita di surga, kata waktunya cuma hari ini. Buat dia nggak punya kemarin, buat dia nggak punya besok. Buat dia itu hari ini terus. Nah, sederhana sekali cara kita mengerti ini. Kalau anak-anak kita mau tanya, jawab. Lalu yang membedakan antara kita dengan dia apa? Sehingga kita punya 3 waktu, dia cuma punya 1 waktu. Jawabannya matahari. Jawab aja begitu. Coba renungkan. Kalau kita nggak ada matahari, ada kemarin, ada hari ini, dan ada esok tidak? Tidak. Ya matahari itu yang membedakan. Mazmur mengatakan dia adalah matahari kebenaran itu. Agak sulit. Kita sulit membayangkan bahwa kita ada waktu yang cuma hari ini. Jadi kapanpun juga cuma hari ini terus. Nah itulah waktu Bapa kita. Maka itu buat dia ayat 15 itu tidak sulit. Yang sekarang ada dulu sudah ada. Yang akan ada nanti juga sudah lama ada. Masalahnya buat dia hari itu sama terus. Sulit bukan dimengerti? Ya bagi yang sulit, ya kan aja lah daripada pusing-pusing mikir. Pokoknya sudah begitu, mau apa lagi kita ini? Nanti pelan-pelan Roh Kudus akan membawa kita mengerti akan kebenaran. Oke, saya tunjukkan dulu beberapa ayat. Siapa masih ingat 1 Petrus 2 ayat 24? Kalimat terakhir saja. Yang nggak ingat buka ayatnya. 1 Petrus 2 24. Ada kata begini, firman Tuhan. Kalimat terakhir ayat 24 1 Petrus 2. Maka oleh bilur-bilurnya kamu sudah atau akan sembuh? Sudah sembuh. Oke, saya tanya kepada saudara. Kapan Yesus mengalami luka-luka itu secara fakta? Kapan? 2000 tahun yang lalu. Nah, kapan kita sakit? Sekarang. Aneh, sakitnya sekarang, sembuhnya 2000 tahun yang lalu. Nah, betul tidak? Bahkan kalau tahun depan, tahun 2011, 2014 kita sempat sakit lagi, nggak usah pusing, sudah sembuh 2000 tahun yang lalu. Ya atau tidak? Coba renungkan. Oke, yang berikut. Siapa masih ingat Yesus pernah berkata waktu di kayu salib, dari 7 kata-katanya, satu yang paling saya kagumi, sudah selesai. Menurut saudara, yang termasuk di dalam kata firman itu sudah selesai, itu apa saja? Ya, apa saja? Sebutkan. Penyelamatan, sembuh dari sakit, apa lagi? Daripada pusing-pusing jawab semuanya, gitu jawabannya betul. Loh betul tidak? Ngapain kita merinci satu-satu, capek?
yang termasuk dalam firman sudah selesai, it is finished.